Halo Sobat Peternak, selamat datang di channel Peternak Pemula 38. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang menarik dan mudah-mudahan bisa berguna untuk penetasan sahabat semuanya. Ada 5 hal yang sangat penting yang harus diperhatikan pada saat proses penetasan telur, baik itu telur ayam, bebek, entok, ataupun telur burung. Simak terus video ini sampai selesai agar teman-teman bisa menambah-nambah ilmu penetasan telur. Untuk teman-teman yang ingin belajar lebih dalam ilmu penetasan telur unggas, kami telah membuat buku digital atau e-book yang berisi panduan cara menetaskan telur secara runut dari awal pemeliharaan telur yang baik, proses penetasan telur, cara memelihara DOC yang baru menetas, dan hal yang harus dihindari saat proses penetasan telur. Nah, bagi teman-teman yang berminat dengan e-book ini, yaitu e-book Rahasia Sukses dalam Menetaskan Telur, linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Hal pertama yang harus kita perhatikan yaitu kita harus memilih telur yang berkualitas. Pilihlah telur yang sehat dan tidak cacat. Ini berarti telur harus memiliki kulit yang halus tanpa retakan dan kerusakan. Telur yang bagus biasanya berasal dari induk yang sehat dan diberi makan dengan baik, tentunya dengan memperhatikan kualitas gizi pada pakannya. Ini sangat penting untuk memastikan embrio di dalam telur dapat berkembang dengan baik, karena salah satu penyebab embrio mati di tengah jalan saat ditetaskan bisa diakibatkan dari kualitas telur yang buruk, sehingga embrio di dalam telur tidak berkembang dengan baik. Selain itu, pastikan telur-telur tersebut masih segar. Idealnya tidak lebih dari 10 hari sejak dikeluarkan oleh induknya. Telur harus segera dimasukkan ke mesin penetas. Telur yang terlalu lama disimpan akan memiliki peluang yang lebih kecil untuk menetas. Semakin lama telur disimpan, daya tetas akan semakin rendah. Selanjutnya, kebersihan alat penetas telur dan semua peralatan yang digunakan. Kebersihan sangat penting untuk mencegah kontaminasi bakteri atau jamur yang bisa membahayakan telur. Setelah periode penetasan selesai, bersihkan inkubator sebelum digunakan kembali dengan larutan disinfektan yang aman dan pastikan semua permukaan benar-benar kering sebelum memasukkan telur. Hal ketiga yang harus diperhatikan adalah menjaga suhu dan kelembaban yang tepat dalam mesin penetas. Suhu ideal untuk menetaskan telur bervariasi tergantung jenisnya, tetapi rata-rata sekitar 37 derajat sampai 38 derajat Celcius. Kelembaban juga harus dijaga, biasanya kisaran di 50 sampai 60%. Berikut ini tabel suhu dan kelembaban pada setiap jenis telur. Kemudian memantau kondisi suhu dan kelembaban secara rutin sangat penting. Teman-teman bisa menggunakan termometer dan hygrometer digital untuk mengukur suhu dan kelembaban di mesin penetas. Jika suhu atau kelembaban terlalu tinggi atau terlalu rendah, bisa mempengaruhi perkembangan embrio. Tentunya bisa mengalami kegagalan pada proses penetasan telur yang kita jalankan, diakibatkan dari suhu dan kelembaban tidak stabil. Yang keempat, melakukan candling atau meneropong telur. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui mana embrio yang fertil dan mana embrio yang tidak. Lakukan peneropongan telur minimal 2 kali dalam setiap penetasan, yaitu di umur 5 hari setelah telur dimasukkan ke mesin tetas dan umur 18 hari jika telur ayam.
Dengan melakukan peneropongan, kita akan tahu mana telur yang embrionya mati dan mana yang masih hidup. Untuk teman-teman yang masih bingung cara melakukan peneropongan, simak video saya yang sebelumnya, yaitu cara mengetahui embrio di umur 5-18 hari. Nah, seperti ini thumbnailnya ya. Kemudian ada pertanyaan, bolehkah kita meneropong telur setiap hari? Tentu saja boleh kalau mau, tapi disarankan jangan terlalu sering, karena terlalu sering membuka mesin penetas bisa juga mengganggu kestabilan suhu dan kelembaban di mesin penetas. Kemudian setelah telur diteropong, di hari kelima lakukanlah pembalikan telur secara rutin. Telur harus dibalikan setidaknya 3 hingga 5 kali sehari. Ini penting untuk memastikan embrio tidak menempel pada satu sisi cangkang dan bisa berkembang dengan seimbang. Teman-teman bisa menandai telur dengan pensil lembut agar tahu mana yang sudah dibalik dan mana yang tidak. Hati-hati saat membalik telur, lakukan dengan lembut untuk menghindari kerusakan. Jika teman-teman menggunakan mesin penetas full otomatis yang bisa bergeser dengan sendirinya, maka teman-teman lakukanlah penyetingan, yaitu di 3 jam sekali. Menurut hasil pengalaman, telur yang dibulak-balik 3 jam sekali itu lebih baik dibandingkan dengan hanya 1 kali sehari. Yang terakhir, perhatikan masa penetasan. Setiap jenis telur memiliki masa penetasan yang berbeda-beda. Misalnya, telur ayam biasanya menetas dalam waktu 21 hari, sementara telur bebek sekitar 28 hari. Pada beberapa hari terakhir sebelum menetas, hentikan membalik telur dan tingkatkan kelembaban inkubator. Ini akan membantu anak-anak unggas menetas lebih mudah. Pastikan untuk tetap memantau kondisi inkubator selama periode kritis. Namun biasanya pengalaman yang saya lakukan, walaupun tidak menaikkan kelembaban di hari-hari terakhir, itu juga tidak apa-apa. Karena kadang-kadang ada sebagian para penetas yang menaikkan, tapi justru itu malah membuat kelembaban tidak ideal, sehingga menjadikan kematian pada DOC yang padahal sebentar lagi akan retak telurnya. Yaitu sering terjadi biasanya seperti itu. Demikian 5 hal yang harus diperhatikan saat menetaskan telur. Menetaskan telur memang membutuhkan kesabaran dan perhatian. Akan tetapi dengan mengikuti langkah-langkah ini, semoga teman-teman dapat meningkatkan peluang keberhasilan minimal 80%, maksimal 100% bisa berhasil. Jika teman-teman punya pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak tips menarik lainnya seputar peternakan ayam. Oke, mungkin sekian dari saya. Sampai jumpa di video yang berikutnya.